Jangan duduk dulu, kita berikan tepuk tangan buat rekan-rekan kita yang melayani kita. Terima kasih buat rekan-rekan kita yang ada di belakang, di luar. Mungkin ada tadi yang menyambut saudara di lantai 1 juga. Selamat hari Minggu, silahkan duduk. Saya berdoa supaya setiap saudara baik-baik saja. Yang paling penting bukan hanya tubuh saudara baik, tapi yang paling penting adalah jiwamu baik-baik saja. Karena apa yang terjadi di alam jasmani, semuanya harus dimulai di alam rohani, Bapak Ibu. Karena Efesus 1 ayat 3 firman Tuhan katakan, segala berkat rohani di dalam surga itu diberikannya dalam bentuk roh. Keselamatan, berkat, pemulihan, kesembuhan, itu diberikannya ke dalam rohani kita, ke dalam roh, ke dalam kita. Untuk memanifestasikannya keluar ke alam jasmani, firman Tuhan katakan dalam Roma 5 ayat 2, kita harus memanifestasikannya dengan iman. Jadi iman itu adalah cara saudara untuk memanifestasikan yang rohani menjadi jasmani. Mengeluarkan sembuh dari tubuh saudara harus dengan iman. Amin. Kita sudah sama-sama mengerti bahwa semua saudara sudah punya iman di dalam dirinya. Jangan berdoa untuk mendapatkan imannya Daniel. Aku berdoa Tuhan berikan aku imannya Daud. Kamu salah. Karena iman yang ada di dalam kamu sekarang adalah imannya Kristus. Iman Yesus ada di dalam saya. Jadi ngapain saya berdoa untuk mendapatkan imannya Daniel? Saya punya iman Kristus. Saya punya iman yang sudah sempurna. Masalahnya anak Tuhan ada yang imannya tidak bekerja. Itu yang menjadi masalah kita. Itu sebabnya kita tidak bisa melihat penggenapan janji firman Tuhan termanifestasi. Kalau kamu mau melihat imanmu, kalau kamu mau imanmu bekerja, firman Tuhan bilang apa? Iman timbul, iman bekerja dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi setiap kali saudara mendengar firman Tuhan, iman saudara bekerja untuk mengambil apa yang Tuhan sudah sediakan bagi engkau. Ada seorang hamba Tuhan berkata seperti ini, kalau kamu sakit, dengarkan firman Tuhan tentang kesembuhan. Kalau kamu khawatir akan masa depan, dengarkan firman Tuhan tentang pengharapan. Bahwa Dia menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan bagi kamu. Kalau kamu bermasalah dalam masalah keuangan, dengerin firman Tuhan tentang keuangan. Karena Amsal 4 firman Tuhan katakan, firman Tuhan itu adalah obat katanya. Marpe dalam bahasa aslinya. Obat, jadi kalau saudara misalnya lagi sakit flu, ada gak di sini yang makan obat darah tinggi? Semua obat saya makan aja deh. Toh kan itu obat, saya makan aja semuanya. Kalau saya batuk, saya makan semuanya obat. Tidak, saya hanya makan obat batuk. Begitu juga dengan saudara. Hari ini kita akan belajar kembali tentang keuangan. Terakhir kali kita berbicara, bukan terakhir kali maksud saya, setelah ini Tuhan Yesus datang, bukan. Maksud saya di dalam bulan ini kita belajar tentang keuangan, dan saya percaya kalau saudara dengerin firman Tuhannya, yang terjadi adalah pemulihan dalam finansial kita. Amin? Belum semuanya. Kalau saudara dengarkan baik-baik, saudara akan mengalami pemulihan dalam finansial. Amin? Pemulihan dalam finansialnya, kamu diberkati, tapi tidak hanya berhenti di situ, kamu menjadi berkat. Amin? Oke. Hari ini kita akan belajar pemberianmu adalah ucapan syukurmu. Minggu lalu saya mengajarkan bahwa manusia pertama kali yang dicatat Alkitab melakukan pemberian kepada Tuhan itu dicatat oleh Kejadian, yaitu Kain. Kain memberi setengah dari hasil panennya. Setiap kali dia panen, dia memberikan setengah hasilnya. Nah, yang tadi saya sudah katakan, pada waktu Kain panen, pelayan kita sempat memfoto kejadiannya. Ini dia, waktu itu.
setengah dari hasilnya. Berarti kalau 2 tempat ini, 1 akan diberikan sebagai persembahan kepada Tuhan. Kemudian manusia kedua yang dicatatkan Alkitab memberikan persembahan, yaitu siapa? Habel. Habel memberi yang sulung dari kambing dombanya, dari hasil ternaknya. Jadi kalau pada waktu itu kambing melahirkan 3, maka dia akan memberikan 1/3 dari hasil ternak dombanya. Lalu Alkitab mencatat berikutnya, orang yang melakukan pemberian yang berikutnya dicatatkan Alkitab adalah Abraham. Abraham memberikan 1/10 dari apa yang dia punya. Menurut Bapak Ibu, degradasi nggak? Pemberiannya degradasi nggak? Ya, makin besar atau makin kecil? Makin kecil. Sementara orang ribut dengan 1/10. Lihat, prinsip pertama kali Tuhan tentang pemberian, bahwa kita tidak memberi kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita. Kain memberi, firman Tuhan katakan Habel memberi dengan iman. Kenapa mereka memberi? Kenapa Abraham memberi? Bukan karena Tuhan meminta kepada mereka. Habel, Kain, Abraham, belum ada hukum Taurat. Kenapa mereka memberi kepada Tuhan? Minggu lalu kita belajar Kejadian 2 ayat 5, firman Tuhan katakan begini. Ketika Tuhan menciptakan bumi ini, belum ada tumbuh-tumbuhan, belum ada yang tumbuh di bumi ini. Kenapa belum ada yang tumbuh? Karena belum turun hujan, kata firman Tuhan. Kenapa belum turun hujan? Karena belum ada manusia yang mengelolanya. Jadi Tuhan selalu cari duluan pengelola. Kenapa belum ada tumbuh-tumbuhan? Karena belum ada hujan. Kenapa belum ada hujan? Karena belum ada manusia yang mengelolanya. Kejadian 2 ayat 15. Apa tugasnya seorang pengelola? Jadi lihat saudara. Tuhan mau semua yang dipercayakannya kepada kamu, kamu kelola dengan baik. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan berkata kepada Adam. Adam, pelihara taman Eden ini. Adam tinggal di taman Eden, pelihara taman ini, lalu buat taman Eden ini menjadi lebih banyak, lebih besar. Cultivate, kembangkan katanya. Jadi kalau ini semuanya bumi, ini adalah taman Eden, panggung ini adalah taman Eden. Tuhan bilang apa? Buat taman Eden ini menjadi lebih luas lagi. Jadi doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kemudian, datanglah kerajaanmu di bumi. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Menjadikan bumi seperti itu sudah diperintahkan Tuhan kepada Adam supaya mengembangkan taman Eden. Tuhan mau bumi ini menjadi taman Eden. Itu kerjanya pengelola. Segala sesuatu yang dipercayakan kepada kamu harus kamu kembangkan. Amin. Supaya apa? Matius 25 katakan seperti ini. Pada waktu itu, perumpamaan ini menggambarkan seorang tuan yang pergi, lalu mempercayakan hartanya kepada 3 orang. Satu yang 5 talenta, yang satu lagi 2 talenta, dan yang satu lagi 1 talenta. Yang 5 dan yang 2, ketika tuannya kembali, mereka mengembalikan masing-masing 2 kali lipat. Yang 5 menjadi 10, yang 2 menjadi kecuali yang satu. Yang satu mendiamkannya, lalu mengembalikan 1 kepada tuannya. Nah, mari perhatikan kepada yang mengembalikan 2 kali lipat. Kata tuannya kepadanya, baca dengan suara keras, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang aku akan memberikan kepadamu. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi perhatikan, apa tujuannya Tuhan mempercayakan saudara kekayaan, berkat, apa tujuannya? Supaya kamu mengelola yang lebih besar.
Kalau kamu setia dengan yang kecil ini, maka kamu akan dipercaya untuk mengelola yang lebih besar. Kenapa kita tidak menerima yang lebih besar? Karena kamu tidak setia dengan yang kecil. Seringkali anak-anak Tuhan berkata bahwa sama berpikirnya seperti yang 1 talenta. Untuk apa saya kembangkan? Saya cuma punya 1. Biarkan orang yang lebih banyak memberi. Justru kalau kamu tidak kembangkan apa yang ada padamu, dengarkan baik-baik, semuanya itu akan diambil dari engkau. Jadi prinsipnya Tuhan mau mempercayakan saudara yang lebih besar. Amin. Kenapa sekarang gereja takut membicarakan keuangan? Kenapa orang takut membicarakan 1/10? Karena banyak pendeta TikTok, hamba Tuhan Instagram, lalu berkata, ngapain pendeta-pendeta harusnya jangan makan dari persepuluhan, jangan makan dari uang gereja. Pendeta-pendeta kerja dong katanya. Saya bebas mengatakan ini, karena saya bekerja, saya tidak makan dari uang, sembahan dan sebagainya. Tapi saya masih terima kiriman saudara. Jadi kalau saudara kirim durian, kue tiaw, saya sebut favorit saya, supaya saudara nggak bingung. Sekarang saudara, apa ya Bang Otto ya? Saudara salah kirim aja saya suka. Lalu mereka bilang, harusnya hamba Tuhan bekerja dan sebagainya dan sebagainya. Saudara kan dengar baik-baik. Kamu memberi, kata firman Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan digenapi di dunia ini. Sama seperti ketika Tuhan Yesus memberitakan Injil di dunia ini. Pada waktu dia memberitakan Injil, ada banyak orang yang mengikuti dia dan mensupport pelayanan Tuhan Yesus. Mereka mensupport pelayanan Tuhan Yesus dengan cara apa? Bukan dengan cara berdoa, tapi dengan cara memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus. Salah satunya adalah bendaharanya Herodes, istri bendahara Herodes. Saudara kebayang dong, istri bendahara yang membiayai perjalanan Tuhan Yesus dan murid-murid. Jadi, rekan-rekan, seorang hamba Tuhan boleh nggak menerima gaji dari gereja? Boleh, nggak ada masalah. Masing-masing gereja punya peraturannya masing-masing. Nggak usah diributin gereja orang lain. Sepakat dengan saya? Ya. Harusnya pendeta kerja dong. Hanya karena orang tuamu punya uang lebih banyak sehingga kamu bisa punya kerjaan di luar sana. Lalu kamu marahi pendeta yang makan gaji dari gereja. Ini sangat buruk. Ini sangat buruk, kebiasaan orang yang menyerang. Ada lagi yang mengajarkan bahwa persepuluhan itu sudah tidak ada lagi. Kita akan dengar firman Tuhan. Persepuluhan itu hukum Taurat. Makanya kamu butuh sekolah. Karena hukum Taurat tidak dilakukan pada waktu persepuluhan, tidak diberikan pada waktu hukum Taurat. Bahkan manusia yang pertama kali memberikannya bukan 1/10. 1/10 itu adalah pemberian paling kecil yang dicatat di Alkitab. Saya mau encourage kamu. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Persembahan yang kamu berikan, perpuluhan yang kamu berikan, tujuannya cuma satu, supaya Injil sampai, come on, ke ujung bumi. Amin. Supaya Injil sampai ke ujung bumi. Itu sebabnya kita pergi, Bapak Ibu. Itu sebabnya kita pergi ke Papua. Itu sebabnya kita pergi ke Sumba. Itu sebabnya kita pergi ke Bali. Itu sebabnya kita pergi memberitakan Injil. Karena masuk surga itu gratis. Sepakat dengan saya? Memberitakan surga itu mahal. Itu mahal. Coba kita semuanya di tempat ini. Siapa yang pertama kali mendengarkan grace dari malaikat? Ada di sini? Lahir baru karena malaikat. Jadi pelayanan malaikat. Ada? Enggak. Ada orang yang meluangkan waktunya
tenaganya, uangnya. Sepakat nggak dengan saudara? Meluangkan waktunya. Saudara, enggak, saya datang ke gereja dengerin. Saudara, ada yang bayar gedung ini. Supaya saudara bisa mendengarkan Injil. Ada orang yang mengosongkan waktunya. Supaya saudara bisa mendengarkan Injil. Ada orang yang bayar. Masuk surga gratis. Tapi mendengarkan tentang surga, itu butuh biaya. Kesanalah uang kita harus pergi. Untuk itulah kamu diberkati Bapak Ibu. Supaya, Kejadian 12 kata firman Tuhan. Supaya kamu diberkati, supaya kamu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Uang yang saudara berikan untuk pemberitaan Injil sampai kepada bangsa-bangsa. Amin. Mari kita lanjutkan lagi. Justru saya sangat semangat setiap kali kita berbicara tentang keuangan. Saya harap saudara juga mendengarkannya dengan semangat. Coba tunjukkan wajah yang semangat, saudara. Oke. Tuhan mau mempercayakan kamu dengan tanggung jawab yang lebih besar. Tapi apakah kamu dapat bertanggung jawab dengan yang kecil? Seringkali kita tidak memberi karena kita berpikir. Ulangan 8 ayat 17 firman Tuhan katakan, janganlah kamu berkata bahwa karena kekuatankulah aku mendapatkan kekayaan ini. Kata firman Tuhan, justru aku ingin menunjukkan perjanjianku dengan engkau. Aku yang memberkati engkau. Supaya kamu berlimpah-limpah, kata Tuhan. Dan supaya kamu menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita lihat pemberian yang ketiga yang dilakukan manusia yang dicatat, yaitu pemberian 1/10. Mari kita belajar tentang pemberian ini. Karena firman Tuhan bilang setia dengan yang kecil. Berapa yang paling kecil dicatat sama Alkitab? 1/10. Itu yang paling kecil. Saya kira 1/10 yang paling besar. No, yang paling besar kau memberikan hidupmu kepada Tuhan. Sepakat dengan saya? Karena ada banyak anak Tuhan yang selalu bilang, Tuhan, pakailah aku Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Emang kamu pikir kalau pergi kamu diutus, kamu pergi ke luar kota pakai terbang? Makanya anak Tuhan selesai semuanya dengan apa? Doa. Mau pelayanan ke Papua? Saya doain. Mau terjadi pertobatan di keluarganya? Saya doain. Mau ada apa-apa? Saya doain. Karena doa adalah senjata yang paling ampuh. Kalau hanya dengan doa, semuanya bisa diselesaikan. And then Tuhan Yesus gak butuh turun ke dunia ini. Gak butuh mengutus murid-muridnya. Pergi, kata Tuhan. Tuhan gak bilang gini, duduk, berlutut, karena lutut dan ini enggak ya? No. Itu beda server itu. Lutut yang kuat itu adalah jawaban bagi semua masalah. No. Ini menipu saudara. Kalau kamu mau melihat pekerjaan Tuhan, kamu harus terlibat di dalamnya. Kalau kamu mau memberikan dirimu, startlah dengan yang kecil. Mari kita lihat orang yang pertama kali di Alkitab memberikan yang terkecil itu, namanya Abraham. Pada waktu itu, Abraham menyelamatkan ponakannya yang namanya Lot dari penjajahan. Karena pada waktu itu kerajaan Gomora itu ditaklukkan dan diangkut menjadi budak. Lalu ada seorang yang memberitahukan kepada Abraham bahwa sanak saudaramu ditangkap katanya. Diceritakan di Kejadian 14 ayat 14. Ikuti cerita ini. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. Berapa orang? 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Musuhnya kumpulan dari 4 raja yang dipimpin, jadi 4 kerajaan yang dipimpin sama Raja Kedorlaomer. Pada waktu itu diperkirakan satu kerajaan mengirimkan 11 sampai 13 ribu tentara. Oke, kita bilang 11 ribu.
11 kali 4 itu 44.000. Jadi 318 mengelawan 44.000. Ini misi bunuh diri. Sekalipun pasukan Sparta bersama-sama dengan mereka. Siapa itu namanya? Leonidas. Bapak Ibu tahu Leonidas yang badannya mati juga, benar gak sih? Itu kan 300, tahu gak sih? GKKD 21. Cerita-cerita 21 maksudnya. Untuk menenangkan Bapak Ibu yang jam 12. GKKD Sparta namanya. Sekalipun mereka yang dikirim untuk mengalahkan 44.000, ini adalah misi bunuh diri. Lalu apa yang terjadi? Pada waktu malam, berbagilah mereka dan ia bersama hamba-hambanya itu melawan musuhnya. Mereka mengalahkannya, mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu. Juga Lot, anak saudaranya itu serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Setelah itu Abram kembali mengalahkan Kedorlaomer. Jadi diambil dulu keluarganya, diambil dulu istrinya, lalu diselamatkan. Lalu Abraham nggak selesai untuk menyelamatkan istri Lot dan keluarganya. Abraham pergi lagi kepada Kedorlaomer, lalu dihancurkan semua kerajaan yang dipimpinnya. Mengalahkan Kedorlaomer dan raja-raja yang bersama dengan dia. Maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Bapak Ibu masih ingat cerita ini? Lot pada waktu itu memisahkan diri dari Abraham. Lot memisahkan diri dari Abraham karena pada waktu itu Lot sudah semakin kaya. Uangnya sudah semakin banyak, harta bendanya sudah semakin banyak. Lalu terjadi keributan antara hamba-hambanya Lot dan hamba-hambanya Abraham. Lalu Abraham bilang begini, ketimbang kita berantem terus katanya, ketimbang orang-orang kita berantem, sebaiknya kamu pisahkan dirimu. Kamu pergi dengan yang lain, kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Tetapkan dirimu, kamu mau kemana. Lalu pada saat itu, Lot memisahkan diri. Sejak saat itu Lot pergi ke dekat kota Sodom. Lot gak pernah tinggal awalnya di kota Sodom. Dia pergi tinggal di dekat Sodom. Ini banyak anak-anak Tuhan yang seperti ini. Kita suka melihat anak-anak Tuhan, kok sekarang hidupnya hancur banget ya? Kok sekarang hidupnya seperti ini? Awalnya sih gak tinggal di Sodom. Dekat Sodom, kerjanya dekat Sodom, gaulnya dekat Sodom. Lama-lama dia tinggal di Sodom. Lot itu bukan hanya tinggal di Sodom, dia anggota DPR-nya di Sodom, Dewan Perwakilan Rakyat di kota Sodom. Dia orang yang sangat terpandang di kota Sodom. Lihat, seringkali kenapa orang menjadi sombong? Orang sombong karena percaya diri bahwa segala sesuatu yang dia lakukan karena keberhasilannya. Oke? Kenapa dia sombong? Karena dia berhasil. Karena nggak ada orang gagal jadi sombong. Ada nggak? Kamu mau melihat keluarga yang gagal? Lihat keluarga saya. Saya akan memberikan tipsnya. 10 cara keluarga yang hancur. Karena keluarga saya keluarga yang hancur. Ada yang seperti itu? Nggak ada orang yang gagal jadi sombong. Yang ada orang berhasil jadi sombong. Perhatikan baik-baik. Kalau kamu berhasil, ada masalahnya. Kamu jadi percaya diri. Kalau kamu percaya diri, kamu menjadi sombong. Itu yang terjadi sama Lot. Dia memisahkan diri dari Abraham, padahal Lot diberkati karena Abraham. Ceritanya, kemudian setelah Lot diselamatkan, maka Abraham mengalahkan Kedorlaomer dan mengambil semua harta jarahan. Maka keluarlah Raja Sodom, ini raja yang pertama. Menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Kemudian datang Melkisedek, raja yang kedua, Raja Salem. Dia membawa roti dan anggur. Garis bawahi Raja Salem ini, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham. Diberkatilah kiranya Abraham, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Siapa itu Melkisedek? Melkisedek Raja Salem, berasal dari kata Shalom. Shalom itu damai sejahtera. Ibrani
7 ayat 2 dan 3 dikatakan, Abraham memberikan 1/10 dari semua yang dia dapatkan. Dan menurut artinya, Melkisedek adalah raja kebenaran. Siapa yang selalu berkata bahwa akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup? Siapa itu? Yesus. Perhatikan baik-baik. Dia membawa roti dan anggur. Masih ingat? Pada waktu Simon Petrus dan murid-murid meninggalkan Tuhan Yesus. Lalu mereka tidak ada lauk pauk pada waktu mereka sampai ke pantai. Di sana Tuhan Yesus membawa apa? Roti dan anggur. Dia adalah Raja Salem, yakni Raja Damai Sejahtera. Melkisedek tidak berbapa, tidak beribu. Kemudian tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dia adalah Alfa dan Omega. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Menurut saudara, siapakah Melkisedek? Siapa Melkisedek? Yesus. Kok ada Melkisedek? Kan Tuhan Yesus baru muncul 1000 tahun kemudian. Maaf, hampir 2000 tahun kemudian setelah kejadiannya Abraham. Kok ada Yesus? Dengarkan saya baik-baik. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, kenapa mereka bersembunyi? Karena mereka mendengar apa? Come on. Suara langkah kakinya. Kok ada suara langkah kakinya Tuhan? Abraham bercakap-cakap dengan Tuhan. Dengan siapa Abraham bercakap-cakap di Taman Eden? Yang ada kakinya. Yang berjalan bersama-sama dengan dia. Yesus. Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Ibrani 1 ayat 3. Firman Tuhan katakan begini. Yesus itu adalah gambar kemuliaan Allah yang tidak kelihatan. Jadi kalau kamu mau melihat Tuhan Yesus, Yohanes 10, Filipus bertanya sama Tuhan Yesus. Yohanes 10, Yohanes 14, maaf. Filipus bilang begini, Tuhan Yesus, tunjukkanlah kami siapa Bapa itu. Tuhan Yesus bilang begini, pus. Sudah bersama-sama dengan aku, kamu masih tidak tahu siapa aku. Kalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Kalau kamu mau melihat Bapa, lihat kepada aku. Karena aku dan Bapa adalah satu. Yesus itu adalah gambaran Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi siapa Melkisedek? Yesus itu sendiri. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10. Ini hukum Taurat belum ada. Hukum Taurat baru muncul 430 tahun kemudian di Bukit Sinai. Dan dia memberikan segala rampasan sisa atau yang terbaik. Yang paling baik. Ngerti gak sih kalau mencari yang paling baik? Yang paling baik itu dicari di awal atau yang di akhir? Hah? Di awal. Kalau yang di akhir itu bukan yang terbaik, itu sisa. Karena sudah selesai semua biaya, karena selesai semuanya ini, karena selesai semuanya itu, selesai semua pembayaran, cicilan, dan sebagainya. Ada sisa nih Pak. Maka kita berikan. No. Abraham memberikan yang terbaik. Tapi perhatikan, tadi ada dua raja. Yang pertama Melkisedek, gambaran dari Kristus, gambaran dari grace, kasih karunia itu sendiri. Dan kedua adalah Raja Sodom, lambang dari hukum Taurat. Raja Sodom bilang begini, datang sama Abraham. Berikan kepadaku orang-orang itu, ambillah untukmu harta benda itu. Lihat, ini kebiasaan dari hukum Taurat. Beri. Kalau tidak kamu mencuri dari Tuhan. Beri. Kalau tidak Tuhan akan kirimkan binatang pelahap. Beri. Saudaraku, pemberianmu tidak mengubah hati Tuhan kepada engkau. Bahkan kata firman Tuhan Roma 5, Tuhan mengasihi engkau bahkan ketika engkau masih berdosa. Jadi kamu baik, gak membuat Tuhan tambah baik sama kamu. Begitu juga sebaliknya, kamu jahat, kamu jatuh di dalam dosa, gak membuat Tuhan jadi benci sama kamu. Karena Tuhan itu, 1 Yohanes 4 ayat 16, 1 Yohanes 4 ayat 8. Karena Tuhan itu adalah kasih. Dia sudah kadung jatuh cinta sama saudara.
Jadi nggak ada yang saudara bisa buat untuk menambah cintanya Tuhan atau mengurangi cintanya Tuhan. Nggak ada. Masalahnya sekarang bukan cinta, tapi masalahnya sekarang apakah kamu dapat dipercaya dengan yang kecil. Karena Tuhan mau mempercayakan yang besar. Itu sebabnya ketika kamu dikasih yang besar, kamu nggak sanggup mengelolanya. Dan ketika kamu nggak sanggup mengelolanya, diambil dari kamu, dikasih sama yang lain. Baru saja saya terima berkat. Baru saja. Kenapa sekarang saya harus ngalamin begini? Makanya anak Tuhan hidupnya up and down, up and down. Padahal baru saja terima. Sekarang saya kehilangan semuanya. Baru saya terima, saya kehilangan semuanya. Karena kamu tidak bisa dipercaya dengan yang kecil. Lihat Raja Sodom ini, lambang dari hukum Taurat. Saudara suka mendengar ini, orang-orang yang berkata begini. Tetapi kata Abraham kepada Raja Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu, sepotong benang atau tali kasutmu pun. Tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Perhatikan, yang satu adalah Melkisedek, Raja Salem, yang satu lagi Raja Sodom. Hukum Taurat. Melkisedek nggak pernah meminta apapun. Jangan pernah berpikir Tuhan meminta dari saudara. Tidak, saudara. Lihat, Melkisedek itu justru datang kepada Abraham dan meninggikan Tuhan. Apa yang dia katakan? Dia membawa roti dan anggur dan dia berkata, diberkatilah kiranya Abraham. Dia datang memberkati Abraham. Oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, terpujilah Allah yang maha tinggi. Dia mengingatkan Abraham bahwa semua yang kamu dapatkan ini Abraham, ini karena Tuhan. 318 harus mengalahkan 44.000. Itu misi bunuh diri Bapak Ibu. Melkisedek, dia raja kebenaran. Raja Sodom selalu membanggakan perbuatannya. Makanya orang, kalau kamu memberikan persepuluhan karena ketaatanmu, kamu membanggakan diri. Karena saya taat, makanya saya berikan ini, saya diberkati karena saya taat. No, Bapak Ibu. Saya akan ceritakan. Melkisedek memberikan kasih karunia. Dia datang kepada Abraham dan dia berkata, diberkatilah engkau Abraham. Jadi perhatikan, dia datang memberkati dulu Bapak Ibu. Kalau Raja Sodom, apa yang dia lakukan? Dia memberikan hukum. Beri, kalau tidak diberi. Kamu mencuri dari rumah Tuhan. Kalau tidak kamu beri, kamu begini, kamu begitu, kamu begini. Tuhan akan melepaskan engkau binatang pelahap. Makanya kalau ada orang yang dikejar anjing, dia bilang ini binatang pelahap yang dilepaskan Tuhan. Hilang handphonenya, langsung melihat ke istrinya, "Ma, kamu sudah bayar perpuluhan belum?" Kenapa? Binatang pelahap sekarang makan handphone. Makanya handphone kita hilang. Handphonenya hilang, mobilnya pecah ban, spionnya diambil orang. Lalu saling bertanya, kita sudah bayar perpuluhan belum? Karena apa? Binatang pelahap, habisin semuanya. No, itu bukan cara Tuhan. Melkisedek tidak meminta apapun. Raja Sodom meminta, berikan kepadaku, berikan kepadaku. Tapi perhatikan saudara, kalau begitu ngapain kita ngasih? Saya kasih perumpamaan sama saudara, saya kasih perumpamaan. Saya datang sama Pak Ishak. Pak Ishak bilang sama saya gini, Pak Oto, saya ada proyek nih. Karena kami bekerja sebagai interior designer, mendesain rumah orang, dalamnya maksudnya. Pak Ishak bilang gini, Pak, ada kantor mau didesain dalamnya dan dikerjakan ininya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini Pak proyeknya, Bapak tinggal kerjakan. Wah, pada waktu kami terima proyeknya, dapat keuntungan. Menurut Bapak Ibu, orang yang tahu diri akan kembali kepada siapa? Yang ngasih proyek, sepakat nggak dengan saya? Yang ngasih proyek, terus kasih berapa?
Pak Ishak mau berapa? Berapa, Pak? Ingat 10% Tuhan, Pak. Bapak mau di sisi mana? Yang lebih tinggi dari Tuhan atau yang lebih rendah dari Tuhan? Berapa persen? Pak Ishak, saya tanya, Pak Ishak mau berapa? Lihat Bapak Ibu, kenapa saya ngasih ke Pak Ishak? Karena saya mau mengucapkan terima kasih. Kalau saya dapat, saya nggak ngasih sama Pak Ishak, lu nggak tahu. Oh, jangan gitu dong. Langsung jahat banget ngomongnya. Pendeta nggak tahu diri. Orang dunia tahu konsep ini, Bapak Ibu. Orang dunia ngerti semuanya ini. Kalau kamu ku kasih, maka kamu kasih persenan ke saya. Tapi kenapa anak Tuhan sudah menerima banyak, tapi tidak bisa mengucapkan terima kasih? Kalau kamu mengucapkan terima kasih, memberikan 1/10 kepada Tuhan, lihat, keberhasilan membuat kamu percaya diri. Orang yang percaya diri menjadikan dirinya sombong. Supaya kamu nggak sombong, saya memberikan ucapan terima kasih saya. Saya memberi karena saya tahu, saya terlebih dahulu sudah diberi. Kenapa saya memberi kepada Pak Ishak? Karena yang ngasih saya siapa? Pak Ishak. Dan yang saya kasih juga bukan 100% Bapak Ibu. Lalu sekarang saya berharap kepada siapa? Kalau Pak Ishak ngasih saya. Come on. Sekarang saya berharap kepada siapa? Kok kepada Tuhan? Belum. Pak Ishak belum jadi Tuhan saya nih. Sekarang saya berharap apa? Saya bilang sama Pak Ishak, Pak Ishak, kalau ada proyek lagi, benar nggak? Kasih ke. Kenapa Pak Ishak ngasih ke saya? Karena saya dapat dipercaya. Kalau saya nggak ngasih sama Pak Ishak kira-kira ngasih proyek lagi nggak? Hah? Ya enggak lah. Benar nggak? Kan ada pepatahnya, keledai yang sama tidak akan kasih proyek berulang kepada orang yang tidak kasih persenan. Nangkep nggak? Kenapa saya ngasih, mengucap syukur sama Pak Ishak? Lalu sekarang saya punya pengharapan kepada Pak Ishak. Pak Ishak, kalau ada proyek lagi, saya dapat dipercaya. Karena apa? Kalau Pak Ishak kasih lagi, saya akan kasih 1/10 lagi ke Pak Ishak. Sekarang, saya ketika mengucap syukur kepada Tuhan, saya berharapnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Bukan kepada manusia. Bukan kepada suami. Bukan kepada istri. Bukan kepada pekerjaan. Bukan kepada orang lain. Sekarang saya memberikan harapan saya kepada siapa? Karena saya tahu, saya dapat dipercaya. So the next question, kenapa saya berhenti berharap sama Tuhan? Kenapa saya takut? Karena saya bukan orang yang dapat dipercaya. Kita nggak pintar mengucap syukur Bapak Ibu. Dengan cara yang paling kecil sekalipun. Dan ada informasi yang buruk. Yang diberikan kepadamu akan diberikan kepada orang yang dapat dipercaya. Karena itu memang konsep keuangannya. Kalau saya nggak memberikan kepada Pak Ishak 1/10, tadi Pak Ishak minta 1/10. Pak, itu sama dengan Tuhan, Pak. Kecilkan sedikit, Pak. Canda. Saya nggak memberi kepada Pak Ishak. Menurut saudara, kalau ada proyeknya berikut lagi, datang sama Pak Ishak, dikasih nggak ke saya? Tidak, karena saya tidak dapat dipercaya. Justru yang diberikan kepada saya, tergantung ucapan syukur saya. 1/10 hanya ucapan syukur. Dan itu adalah ucapan syukur yang terkecil yang dilakukan, dicatat sama Alkitab. Akibatnya, Abraham memberikan 1/10. Anaknya, siapa? Ishak memberikan 1/10. Yakub memberikan, Bapak Ibu bisa membacanya, 1/10. Mereka belajar mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kalau kamu tidak setia dengan yang kecil ini, bagaimana mungkin kita dipercaya sama yang besar? Banyak anak-anak Tuhan yang bilang begini,
Bang, saya ini mau bang pelayanan sampai ke desa-desa. Saya mau kasih tenaga saya mau dong ikut sampai ke desa-desa terpencil. Mau. Start dari yang kecil. Aku mau kasih hidupku, aku mau kasih tetes darah penghabisan. Tuhan Yesus, pakailah aku, inilah aku. Ada lagunya tuh. Oh Tuhan, pakailah. Bantu dong. Nah, gitu lah ya. Bapak, selagi mumpung gue masih sanggup nih Tuhan gitu ya. Tuhan diancam. Bagaimana kita mau dipakai saudara? Sedangkan yang 10%-nya aja, kita tidak dapat dipercaya. Ingat, 10% itu tidak pernah Tuhan bilang kamu harus mengembalikan 10%. Tidak. 10% itu pemberian yang terkecil yang diberikan sebagai korban ucapan syukur. Kalau saudara mengerti kamu diberkati, sama seperti Zakheus. Zakheus ini bukan orang baik, tapi dia selalu berusaha untuk mendengarkan Tuhan Yesus, melihat Tuhan Yesus. Orangnya pendek. Ketika Tuhan Yesus datang ke kotanya, dia berusaha untuk melihat, mendengar, berusaha lari lebih duluan daripada orang lain. Alkitab menulisnya. Tapi karena tidak bisa juga, dia naik ke atas pohon, benar? Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Israel, nanti akan bertemu dengan pohon Zakheus namanya. Lalu orang bilang, wah disinilah dulu Zakheus naik katanya. Ini biasanya kalau tur ke Israel, orangnya suka foto-foto, nggak dengerin apa kata pendeta, padahal pohonnya Zakheus itu sudah mati ribuan tahun yang lalu Bapak Ibu. Ini memang leluhurnya. Wah ini pohonnya Zakheus, oh disinilah dulu Zakheus manjat ya Pak, katanya. Tadi gua nerangin lu di mana, suka nyebelin. Lalu Tuhan Yesus bilang begini kepada Zakheus, Zakheus, aku ingin menumpang ke rumahmu. Menurut terminologi orang Yahudi, orang yang bertamu ke rumah orang lain, seorang pejabat bertamu ke orang lain, atau seorang agamawan bertamu ke orang lain, dia bilang begini, aku mau menjadikan kamu keluargaku. Kita menjadi keluarga sekarang, kita menjadi sahabat sekarang. Bayangin, pendosa dibilang sama Tuhan Yesus, aku mau bertamu ke rumahmu. Dia bilang apa? Tuhan mau menjadi keluargaku. Yesus menjadi sahabatku. Mereka makan bersama. Setelah makan, apa yang dikatakannya? Sebagai ucapan syukurnya, dia berkata apa? Setengah dari milikku, aku akan berikan kepada orang miskin. Wah, lihat pertanyaannya. Mana lebih banyak daripada Abraham? Sudah selesai belum setengahnya? Belum. Apa dia berikan? Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Ada nggak katanya? Tiba-tiba ribuan orang langsung datang. Ini aku, peraslah aku. Ada dia akan mendapatkan 4 kali lipat. Lihat Bapak Ibu, kalau kamu merasakan kasih Tuhan, responmu yang pertama, kamu menjadi berkat, penuh dengan ucapan syukur. Tetapi satu perikop ayat 18, Alkitab ini luar biasa banget. Di Lukas 19 diceritakan tentang Zakheus yang memberikan setengah dari hartanya dan 4 kali lipat kepada setiap orang yang dia peras. Ingat, dia itu seorang pemungut cukai. Jadi menurut Bapak Ibu semua orang dia peras Bapak Ibu. Karena kerjaannya memang tukang peras. Satu perikop sebelumnya, Lukas 18, Tuhan Yesus bertemu dengan anak muda yang hidup dengan kebanggaan hukum Tauratnya. Dia berkata sama Tuhan Yesus, apa yang harus aku perbuat? Lihat, dia selalu membanggakan perbuatannya. Apa yang harus aku perbuat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah? Tuhan Yesus bilang, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Jangan. Sejak kecil aku tidak melakukan itu. Aku tidak pernah mencuri, berzinah, dan sebagainya. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, tinggal satu lagi. Ini kalau orang pakai hukum Taurat selalu begitu Bapak Ibu. Kurang satu lagi. Sudah dilakukan semuanya. Ada satu lagi. Apa itu? Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin.
maka engkau akan memperoleh harta dari surga. Kemudian datanglah dan mari ikutlah aku. Apa kata orang muda ini? Mendengar perkataan itu ia menjadi, hei, coba perhatikan. Ada nggak yang khotbah tentang keuangan hatinya menjadi sedih? Setiap kali topiknya tentang keuangan hatinya menjadi sedih. Mungkin ada hubungannya dengan orang kaya ini. Hubungannya artinya hidup dengan hukum Taurat. Tak sepeser pun uangnya keluar. Tak sepeser pun. Tapi lihat orang jahat itu, Zakheus itu. Di mata orang, pemungut cukai, di mata orang Israel, pemungut cukai lebih buruk atau sama buruknya dengan seorang perempuan pezina. Bukan perempuan pezina. Dengan seorang perempuan tunasusila. Di mata mereka, Zakheus itu sangat buruk. Tapi lihat, ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia penuh dengan ucapan syukur. Dia berikan setengah dari kekayaannya. Kalau kamu bertemu dengan kasih Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan tuh gak minta sama kamu, tapi kamu penuh dengan ucapan syukur. Kalau kamu penuh dengan ucapan syukur, mengembalikan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Lihat, hari ini kamu berharapnya kepada siapa? Ayo dong, berharapnya kepada siapa? Tuhan. Karena apa? 2 Korintus 9 ayat 10. Boleh petugas diapain sih? Sudah connect nih Bapak. Baca dengan suara keras. Ia yang menyediakan. Pasti sudah hafal dong. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Come on. Setiap kali kamu menerima uang, di situ ada benih dan di situ ada roti untuk kau makan. Makanya sakit perut karena kau makan benihnya. Ada yang berdiri di pojokan Bapak Ibu setelah dia makan daging mangganya. Wah sayang nih, dia makan juga batunya Bapak Ibu. Itu sebabnya sekarang jadi bermasalah. Ada benih, kata firman Tuhan, dari benihnya kau taburkan supaya siapa yang melipat gandakannya? Siapa yang melipat gandakan? Kamu jawab. Siapa yang melipat gandakan? Tuhan. Tuhan yang melipat gandakan. Sekarang setelah saya taburkan benihnya, saya berharap sama siapa? Sama Tuhan. Makanya saya sekarang bergantung sama Tuhan. Karena apa? Sudah saya taburkan Tuhan. Kita sering kali tidak mengerti ini. Makanya kita penuh dengan ketakutan Bapak Ibu. Karena kita berharap kepada manusia. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan orang lain. Terkutuklah orang yang mengandalkan kuda-kuda Mesir. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kenapa kamu takut? Karena kamu tidak mengandalkan keuanganmu kepada Tuhan. Silakan dikembalikan lagi. Lalu saya tutup dengan cerita ini. Kalau begitu, persepuluhan pemberian masih relevan nggak di dalam perjanjian baru setelah kematian Kristus? Dengar baik-baik. Karena sekarang banyak banget pendeta-pendeta TikTok. Kita tuh suka percaya sih sama pendeta yang 1,5 menit ngomong, persepuluhan itu adalah hukum Taurat. Saya sudah tanya orang di Israel. Saya sekarang di Israel. Kau tanya sama orang Israel. Di Israel itu ada penjahat juga Bapak Ibu. Ada pencuri. Ada gembel. Ada Bapak Ibu. Kau tanya sama siapa? Di Israel itu sudah tidak ada lagi persepuluhan. Kami pernah ngobrol sama Maxi. Pada waktu itu lagi di Israel. Lalu kita ngobrol. Max, tahu nggak itu orang Israel? Mereka lagi beribadah nih Bapak Ibu. Mereka lagi beribadah. Mereka pakai topi. Tahu topinya harganya berapa? Mereka lagi beribadah, pakai baju hitam-hitam, pakai gamis gitu ya. Karena itu kebudayaan yang mereka lakukan dari dulu. Perempuannya pakai kerudung, lalu mereka pakai topi. Harga satu topinya itu $6.000. Dari mana orang-orang ini kaya? Dari orang-orang Yahudi di luar sana. Top 10 orang paling kaya di dunia ini, mostly orang Yahudi. Bapak Ibu sebut saja namanya
mostly orang Yahudi. Memberikan, tahu berapa? 1/10 dari kekayaannya. Lalu kita mendengar orang-orang yang seperti ini berbicara sangat-sangat tidak bertanggung jawab. Kemudian ada lagi yang membagikan ke saya, pendeta yang sama nih, yang bilang, saya sudah pergi ke Israel, bertanya tidak ada lagi persepuluhan dan sebagainya. Di khotbah yang berikutnya dia bilang begini, kita tuh tidak ada lagi persepuluhan, makanya jangan kasih persepuluhan, lebih dong katanya. Jangan pelit sama Tuhan. Loh, saya pengen cabain bibirnya. Sesama hamba Tuhan boleh Bapak Ibu. Jangan kasih, masa sama Tuhan pelit? Kasih dong, 1/5, setengah. Pantesan gak ada 1/10, karena sudah ada sekarang. Perhatikan, apakah persepuluhan itu masih relevan? Apakah pemberian, saya bukan bilang 1/10, pemberian itu masih relevan di dalam perjanjian baru? Galatia 3, mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan siapa? Abraham. Kamu diberkati sama seperti Abraham yang beriman itu diberkati. Harus dengan, bagaimana caranya Abraham diberkati? Perhatikan ayatnya. Galatia 3 ayat 8 dan 9. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Jadi lihat, yang sampai kepada Abraham itu hukum Taurat atau Injil? Injil, saudara. Karena Abraham itu bergerak karena iman. Di dalam hukum Taurat nggak ada iman. Iman itu hanya berdasarkan perbuatan. Kamu mau diberkati, kasih persepuluhan. Kamu mau sehat, belajar dulu berdoa ini, belajar ini, kamu baru diberkati. Tapi kalau di dalam kasih karunia, kamu menerima semuanya itu hanya karena percaya saja. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi Abraham memberi bukan karena kewajiban, tapi karena iman. Mari kita cek lagi, Ibrani 7 dikatakan begini. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10. So, ini perjanjian baru Bapak Ibu. Dan perjanjian baru ini sedang membahas berapa? 1/10. Oke. Dia memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran. Dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Saya perhatikan, persepuluhan tidak diberikan. Saya ngasih persepuluhan ke orang tua Pak? Enggak. Saya ngasih persepuluhan ke tempat yatim piatu? Enggak Bapak Ibu. Persepuluhan itu diberikan ke rumah Tuhan, supaya ada makanan di rumah Tuhan. Masa nggak dikasih ke orang tua? Kamunya aja yang pelit. Setelah ngasih persepuluhan, ya kasih dong orang tuamu. Giliran kongko-kongko banyak banget uangnya. Sepakat nggak dengan saya? Yang sepakat orang tua saja. Mana yang anak-anak muda, mana yang sudah menikah? Iya. Wah, masa 1/10 ke rumah Tuhan? Kenapa saya nggak kasih ke rumah yatim piatu? Setelah kau kasih 1/10-mu, kasih ke tempat yatim piatu Bapak Ibu. Kenapa kita memberikan ke rumah Tuhan? Supaya ada makanan di rumah Tuhan. Jadi kamu memberi ke tempat kamu makan Bapak Ibu. Kamu makannya di mana? Kasihnya ke sana. Oh, saya mau ngasihnya ada satu desa di pelosok di mana? Bukan, ke tempat kamu makan. Karena firman Tuhannya katakan seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu gak merasa firman Tuhan yang selama ini kamu dengarkan memberkati engkau dan tidak terjadi apa-apa, kamu dengarkan dari khotbah yang lain and then kamu support mereka, bukan ke sini. Tapi kalau kamu merasa firman Tuhan memberkati kamu, membuat kamu punya pandangan yang berbeda, bertumbuh di dalam Tuhan, and then support pemberitaan Injil firman Tuhan itu. Supaya apa yang kamu rasakan, kamu sembuh, kamu sehat. Saya tadi tanya sama Pak Ishak, gimana Pak Ishak? Sekarang sudah bisa apa?
Wah, saya sudah bisa lari nih Pak. Berapa tahun yang lalu kena stroke-nya? 3 tahun yang lalu. Wah, saya sudah bisa lari Pak. Ini saya sudah semakin kuat Pak. Ini saya sudah semakin kuat. Saya bilang tadi, Pak Isuk sudah bisa kayang belum? Belum bisa Pak. Ah, sama saya bilang. Sama, saya pun belum. Nah, kenapa Pak Ishak? Kenapa Pak Ishak support dengan 10%-nya? Supaya apa yang dirasakan Pak Ishak sampai ke ujung-ujung bumi. Kita khotbahkan yang sama. Orang sembuh, orang mengalami perubahan pikiran. Lihat Bapak Ibu, seperti itulah cara pekerjaan Tuhan di dunia ini. Mereka pakai orang-orang yang dapat dipercaya. Ayat 4, kita tutup. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yaitu Melkisedek, yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi menerima jabatan imam, mendapatkan tugas, menurut hukum Taurat, untuk memungut persepuluhan dari umat Israel. Jadi dia ceritakan kalau dalam hukum Taurat, orang Lewi yang mengumpulkannya, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham, tapi beda dengan Melkisedek katanya. Yang bukan keturunan mereka, memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun dia adalah pemilik janji. Sama saudara dan saya diberkati seperti Abraham, seperti itulah saudara menerima semua janji Tuhan. Bagaimana caranya Abraham menerima janji Tuhan? Dia tahu mengucap syukur, dia tahu memberikan apa yang bukan haknya, dia tahu mengembalikannya kepada Tuhan. Sama seperti Abraham diberkati, seperti itulah kita diberkati. Amin. Amin. Kamu memberi bukan supaya, kamu memberi karena Tuhan sudah memberkati aku. Pemberianmu adalah pemberianmu adalah ucapan syukur. Tetapi dari sisi saya itu adalah ucapan syukur. Dari sisinya Tuhan bilang apa? Kamu dapat dipercaya. Aku akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dari sisi saya sedang ngapain? Mengucap syukur kepada Tuhan. Dari sisi Tuhan bilang apa? Kamu dapat dipercaya. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu tadi ngerasa bahwa tidak ada offering preach tadi? Tidak ada persembahan? Wah, ada yang senang lagi. Hari ini minggu ini persembahan skip. Terus sudah ngomong lagi sama istrinya, "Ma, nanti kita makan enak nih," gitu. Karena persembahan kita skip. No. Saya sedang menceritakan sama saudara, supaya saudara nanti memberinya dengan sukacita. Saudara yang selama ini mungkin saudara sudah 600 tahun tidak memberikan persepuluhan. Mungkin, siapa tahu, saudara mulai membuat komitmen baru. Amin. Amin. Mari silahkan bangkit berdiri. Boleh? Saudara, jika saudara percaya, saudara mau belajar dengan apa yang saya kasih tahu ke saudara. Mari saudara tutup matamu. Kalau saudara percaya dan mulai berkata sama dirimu, Tuhan, aku mau mengucap syukur kepada Tuhan. Saya sedang tidak berbicara hanya tentang uang saudara. Saya berbicara tentang keluargamu, tentang anak-anakmu, tentang tubuhmu, bahwa semuanya itu diberikan Tuhan kepada engkau. Kamu dapat menikmati semua yang baik. Itu adalah gift, pemberian Tuhan. Tapi belajarlah mengucap syukur. Dengan korban persembahanmu, di mata Tuhan, kau menjadi orang yang dapat dipercaya. Jadi kalau saudara mempercayainya, saudara bisa berdoa bersama-sama dengan saya. Kalau saudara datang suami istri, saudara bisa bersepakat bersama-sama, pegang istri saudara. Nggak usah sedih-sedih banget saudara, pegang istri saudara, jangan pegang istri yang lain, pegang istri saudara. Udah jelas-jelas bukan istrinya, dipegang yang sebelahnya. Pegang istri saudara, jangan
Saya nggak mau ngajak saudara, mama, bukan saudara. Dengan kesadaran, mulai sekarang kita mau belajar mengucap syukur. Amin. Mau belajar mengucap syukur. Taruh tangan kanan di dada saudara. Tuhan Yesus, semua yang kumiliki itu punya Tuhan. Hidup ini punya Tuhan. Waktuku punya Tuhan. Keluargaku punya Tuhan. Dan aku mau belajar mengucap syukur. Aku mau mulai dengan hal yang paling kecil Tuhan. Sama seperti yang dilakukan Abraham. Dia belajar memberikan yang paling kecil, 1/10 dari apa yang dia miliki. Sampai satu kali dia bisa mempersembahkan Ishak sebagai korban yang paling berharga. Sebelum kami bisa memberikan yang paling berharga di hidup kami mau start dari yang paling kecil. Belajar untuk memberikan komitmennya dari persembahan-persembahan yang kami bawa ke Tuhan. Tujuannya supaya Injil Kerajaan Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Tuhan, kami adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Setiap yang percaya bersama-sama dan saya mengatakan, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baru kita memberikan persembahan. Asyar akan melayani saudara. Nah, saya kasih contoh sebentar. Persembahan kita tuh selalu ada 2. Yang ini untuk pendeta. Ini untuk istri pendeta. Saya ulang, tadi yang sesaat. Ini yang benar. Ini persembahan reguler kita Bapak Ibu. Ini persembahan reguler kita. Dan ini adalah persembahan persepuluhan kita. Persembahan persepuluhan kita, di dalamnya ada nama. Bapak Ibu bisa lihat, di dalamnya ada nama. Bapak bisa mencatat, ini pencatatannya Bang, Pastor, tangan kanan memberi, tangan kiri kan gak usah tahu. Bendahara perlu tahu Bapak Ibu. Supaya perlu pencatatannya, supaya Bapak Ibu gak selalu kaget melihat bendahara tiba-tiba dia punya mobil baru. Jadi setiap kali Bapak Ibu kasih persepuluhan, Bapak Ibu ini pencatatannya. Bapak Ibu kasih, maka bendahara akan kirim WhatsApp ke Bapak Ibu. Terima kasih sudah memberikan persepuluhan sejumlah ini. Tujuannya supaya Bapak Ibu menerima informasi dan pencatatannya benar. Terima kasih sudah memberikannya dan pencatatannya benar. Dan itu setiap minggu akan dicek semuanya. Tujuan dari semuanya itu adalah bukan hanya untuk pembayaran gedung kita, tapi juga untuk pemberitaan misi-misi kita sampai ke desa-desa. Dan ini adalah persembahan kita yang reguler. Kalau Bapak Ibu sudah catat di sini, masukkan ke dalam. Lalu kita biasanya memberikannya di akhir bulan. Lalu dimasukkan seperti itu. Dan ini adalah amplop yang kita berikan ke pelayan yang datang membawakan kantong. Bapak Ibu juga memberikan persepuluhan ke QRIS yang ada di depan. Dengan menuliskan persepuluhan dari Otto Daniel, misal Otto Daniel persepuluhan. Sudah, itu saja. Nanti bendahara gereja akan mereport kepada Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Silakan, Asyar. Sudah? Bapak Ibu juga bisa memberikan persepuluhannya nanti start minggu depan, let's say di depan. Bagi setiap saudara yang sudah, saudara bisa bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita.
Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kebajikan dan kemurahan dari Tuhan kita, itulah yang akan mengikuti engkau sepanjang hidup. Persekutuan dengan Roh Kudus akan meneguhkan engkau bahwa mata Tuhan tertuju kepadamu, bukan untuk mencari kesalahanmu, bukan untuk mencari dosamu, tapi untuk melimpahkan engkau dengan rahmat-Nya yang selalu baru setiap hari. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kandunganmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah bisnismu, pekerjaanmu, kesehatanmu, diberkatilah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada engkau. Saudaraku, kita akan naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan menjadi ekor, yang memberi dan bukan yang meminta-minta, supaya melalui perbuatan baik yang kita lakukan, nama Tuhan dapat dipermuliakan. Mari sama-sama kita baca statement iman kita. Kami percaya telah dibenarkan, telah disucikan. Kami percaya kami dikasihi, diberkati berlimpah dan sehat. Kami adalah pemenang.